lovely people, welcome to the Art of Teaching. Di episode kali ini kita akan belajar bahasa Inggris bareng anak di rumah dalam 15 menit. Nah, di video part 1 sebelumnya kita sudah membahas tentang kapan saat yang tepat untuk mengajarkan bahasa Inggris ke anak. Nah, di part 2 ini kita akan membahas tentang gimana cara how to teach English to your children at home in 15 minutes a day. Nah, channel ini dibuat untuk guru, parents, dan semua orang yang ingin belajar menjadi guru. My name is Tasha, I'm an English teacher and course designer, and every week I will give you teaching tips and resources. Now, let's get to teaching. Oke, cara ngajar bahasa Inggris bareng anak di rumah, atau cara ngajar atau cara belajar bahasa Inggris di rumah bareng anak, itu sebenarnya simple aja. You just need 15 minutes a day dan harus dilakukan setiap hari. Dan kegiatannya harus bervariasi. Nah, sebelum kita ngomong soal kegiatan yang bervariasi itu yang seperti apa, coba kita pikir-pikir dulu. Apa sih alasan kita sebagai orang dewasa atau waktu kita masih kecil dulu, apa sih alasan kita belajar bahasa Inggris? Kalau anak SMP, SMA, atau anak kuliahan ditanya, kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Pasti mereka jawabnya, 1. Untuk dapat nilai yang bagus. 2. Biar bisa masuk ke universitas favorit di luar negeri misalnya. 3. Biar bisa dapat kerjaan yang bagus, atau biar untuk kalau jalan-jalan ke luar negeri bisa ngobrol sama bule. Nah, tapi kalau anak kecil yang ditanya, jawabannya tuh pasti nggak kayak gitu. Mana ada anak kecil yang jawab untuk dapat nilai bagus, untuk dapat pekerjaan yang bagus, untuk masuk universitas. Enggak, mereka pasti nggak akan jawab kayak gitu. Jadi, motivasi orang dewasa belajar bahasa Inggris biasanya dari extrinsic motivation, motivasi dari luar. Tapi, anak kecil itu belajar sesuatu pasti dari dirinya sendiri, intrinsic motivation. Karena anak kecil itu punya intrinsic motivation untuk belajar sesuatu, bukan nggak mungkin nih anak-anak kecil yang kritis itu mungkin akan bertanya kepada ayah ibunya, memang kenapa sih aku harus belajar bahasa Inggris? Kan aku belum sekolah. Terus jawabnya gimana? Semalam aku udah tanya ke followersku, apa yang akan kalian jawab kalau ada anak kecil yang tanya sama kalian, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Kenapa aku harus belajar bahasa Inggris? Apa untungnya buat aku? Nah, dari jawaban teman-temanku, banyak banget nih insights yang menarik, aku bacain ya. Kamu suka nonton TikTok atau kartun bahasa Inggris kan? Jadi ngerti loh pas nonton kalau kamu bisa bahasa Inggris. Nah, ini benar banget dan memang relate sama kehidupan anak-anak. Karena anak-anak itu kan mereka sukanya nonton film Disney, nonton film kartun yang begitu-begitu kan semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau kita kasih tahu si anak ini bahwa kalau belajar bahasa Inggris mereka jadi ngerti nonton itu mereka akan termotivasi untuk mau belajar bahasa Inggris. Kamu bisa belajar banyak banget hal baru buat masa depan kamu nanti. Nah, ini benar banget. Kita juga bisa kasih tahu si anak ini bahwa ada banyak banget informasi di internet dan buku-buku yang bagus-bagus, itu semuanya biasanya ditulisnya pakai bahasa Inggris. Nah, untuk bisa mendapat informasi baru dari internet, dari games, atau dari buku-buku, itu anaknya harus belajar bahasa Inggris. Sama nih yang paling penting, biar bisa gaul. Oke, biar bisa gaul itu berarti bahasa Inggris dipakai untuk sosialisasi. Bahasa Inggris itu untuk komunikasi, biar kita bisa cerita-cerita sama teman baru, biar kita bisa mengerti apa maksud teman kita. Pakai bahasa Inggris. Nah, menurut aku penting banget untuk parents atau teachers kasih tahu ke anak bahwa belajar bahasa Inggris itu penting. Walaupun mereka nggak nanya mungkin. Karena dengan memberi mereka alasan untuk belajar, mereka jadi lebih semangat belajarnya. Oke, sebelum kita mulai ngajarin anak bahasa Inggris, kita harus siapin dulu sumber-sumber belajarnya. Resources apa aja sih yang bisa bantu anak cepat belajar bahasa Inggris? Pertama, buku. Oke, jadi please beli buku bahasa Inggris atau buku dwibahasa bahasa Inggris bahasa Indonesia. Dan harus bergambar. Buku bergambar pasti jauh lebih menarik untuk anak kecil. Dan sesuaikan juga panjang katanya ya. Untuk anak umur 4 tahun sebaiknya kalau sudah bisa belajar membaca atau sudah mulai belajar membaca, pilihlah buku dengan kata-kata yang sangat sederhana atau kalimat yang pendek, misalnya cuma 5 kata dalam satu baris. Jadi pilih buku yang santai-santai aja, yang banyak gambar, yang gambarnya besar. Jadi kalau misalnya ayah bunda nunjuk sesuatu di gambarnya, misalnya nih beruang,
bear. Anaknya tahu, oh bear itu beruang gitu, atau bisa langsung ditranslate. Sumber belajar selanjutnya adalah songs and music video. Nah, video-video dan song ini usahakan yang punya gesture, punya movement. Jadi si anak ini bisa mengasosiasikan antara ucapan dengan arti, antara bahasa dan artinya. Nah, udah banyak ya songs di mana-mana tuh, bisa nursery rhymes. Biasanya nursery rhymes punya banyak gerakan. Dan kata-katanya itu rhyming, jadi gampang diingat sama anak. Nah, untuk mengurangi resiko kecanduan gadget, gimana kalau nontonnya di TV? Jadi kalau ayah bunda punya smart TV, mendingan nontonnya di layar yang besar gitu. Jadi nggak harus nontonnya deket-deket gitu ya kalau pakai gadget. Kalau TV kan anaknya bisa agak jauhan. Tetap dengan dampingan orang tua. Sumber belajar selanjutnya yang seru adalah toys, mainan. Nah, toys ini berguna banget kalau misalnya ayah bunda mau menjelaskan vocabulary tentang animals atau fruits atau sayur-sayuran, vegetables. Nah, gitu bisa dibeli aja, banyak ya, udah ada yang jual mainan udah langsung sama flashcards-nya. Jadi anaknya bisa mengasosiasikan huruf, arti, dan si bendanya tersebut, animals, fruits, or vegetables. Nah, ngomong-ngomong soal animals, fruit, vegetables, kira-kira materi mana sih yang paling sederhana dan penting untuk diajarin ke anak-anak yang baru mulai belajar bahasa Inggris? Mulai dari yang paling gampang diajarin. Numbers, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kalau anaknya sudah hafal 1 to 10, lanjut dengan 11 to 20. Selanjutnya bisa mulai mengenal warna, colors. Terus adjectives yang gampang-gampang aja kayak sad, happy, hungry. Ingat untuk selalu pakai gestures biar anaknya ingat artinya. Terus body parts, head, shoulders, knees, and toes is a good song to practice body parts language. Terus animals, food. Foodnya itu bisa fruit dan vegetables. Nah, selanjutnya ayah bunda bisa tambahkan sesuai interest anaknya sendiri. Misal waktu kalian menjelaskan tentang animals, terus kalian menjelaskan tentang dinosaurs, anaknya tertarik banget sama dinosaurus. Ya udah, get a dinosaurs book, beli mainan-mainan dinosaurus, and explain them in English. Tell the stories of dinosaurs in English, get them to use English when you play with them. Jadi ikutin maunya anak tuh yang kayak gimana, interestnya apa. Atau minta anaknya pilih cerita yang mau dibacain. Miss Tasya, gimana kalau ceritanya itu udah dibacain berulang-ulang? That's okay. Aku inget dulu, aku belum belajar baca nih, belum diajarin baca sama sekali. Tapi karena mamaku dulu tuh saking seringnya nyeritain aku buku cerita, aku lupa deh, ntar aku tanya mamaku. Apa ya mah kalau nonton buku cerita apa ya waktu itu? Aku tuh sampai hafal ceritanya, padahal bukan dalam bahasa Inggris sih, dalam bahasa Indonesia. Padahal aku belum belajar baca dan aku juga belum lancar-lancar banget ngomongnya ya. Jadi aku tuh belum bisa baca, belum terlalu lancar ngomong, tapi karena diceritain terus buku cerita yang sama berulang kali, aku bisa hafal loh ceritanya pakai bahasa Indonesia. Next, rutinitas apa lagi yang bisa dicoba dalam 15 menit? Nyanyi bareng. Let's sing Itsy Bitsy Spiders. Yang punya mainan laba-laba tolong disiapkan. Gak usah deh, serem, pakai jari aja. Oke. Itsy Bitsy Spiders climb up the water spout. Out came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain, and that itsy bitsy spider went up the spout again. Yay! Gitu aja bun, berkali-kali, biar anaknya hafal lagu si Itsy Bitsy Spiders ini. Dan biar anaknya nggak takut sama laba-laba. Nah, seiring dengan perkembangan anak, misalnya anaknya semakin lama, semakin banyak vocabulary bahasa Inggrisnya, kita bisa kenalkan dengan kata-kata magic words seperti please and thank you. Gimana cara kita memperkenalkan magic words ini? Use it in your everyday activity. Can you give me one of your toys, please? And begitu anaknya kasih mainannya ke kita bisa bilang thank you. Nah, jadi gitu. Setiap kali kita minta tolong, we say please. And begitu anaknya melakukan sesuatu, we say thank you. Terus lama-lama dia jadi kebiasa please and thank you. Tolong dan terima kasih. Apakah di luar 15 menit itu kita nggak ngajarin bahasa Inggris lagi?
Enggak juga, kita bisa gunakan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya waktu lagi nyiapin makanan, kita bisa sebutkan macam-macam makanan, bisa sebutkan tools, kitchen tools yang kita gunakan, atau ketika lagi shopping, ketika lagi main sama anak, ketika lagi siram tanaman gitu kan. Jadi there are so many activities di kehidupan sehari-hari yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Usahakan sering tanya anak ya, dengan yes or no questions dulu tuh paling mudah. Misal, are you hungry? Jangan lupa pakai gestures. Are you sad? Are you happy? Ketika kita mencontohkan bahasa Inggris dengan anak, gunakan kalimat yang lengkap. Book, itu bukan kalimat lengkap. Tapi, please give me the book. Itu kalimat lengkap. Kalimat yang nggak lengkap itu, misalnya, book, here, read book. Don't do that. Jadi kita biasakan anak kita mendengar kalimat yang utuh dengan bahasa Inggris. Nah, bisa juga kalau setiap kita melakukan sesuatu, kita bisa menarasikan kegiatan kita dengan bahasa Inggris. Misalnya, honey, mommy is eating now. I feel so sleepy. Let's sleep. Jadi pakai bahasa Inggris dan pakai gestures di kegiatan sehari-hari. Jadi key takeaways dari video ini adalah in 15 minutes you can do a lot more with English. Bisa dengan story time, bisa dengan nyanyi-nyanyi bareng, bisa dengan main bareng. Dan di luar 15 menit itu for extra exposure to English, supaya exposure ke bahasa Inggrisnya lebih dapat, kita bisa menarasikan kegiatan kita sehari-hari dengan bahasa Inggris. Tips dari aku, make everything fun. Buatlah semuanya itu sangat-sangat menyenangkan. Dan seperti biasa, kalau teman-teman ada suggestions, comments, atau any questions, please write them on the comments below. Nanti aku bales. Kalau mau sharing-sharing tentang sumber belajar bahasa Inggris juga, please boleh banget di-share di komen. Next week, aku akan bikin video tentang how to give story time with your children. Gimana cara baca buku bareng anak sambil belajar bahasa Inggris. Alright folks, thanks so much for watching. If you find this video useful, don't forget to subscribe, like, and share. And I'll see you in the next video. Have a wonderful week. Bye-bye.